sana, Mot, itu banyak banyak kayak kamu nemuin kayak friends gitu, apakah itu Indonesians doang atau a lot of nationalities gitu? Aku penasaran deh, your circle of friends di sana. Ya, jadi kalau di sini tuh angkatan aku itu cuma ada satu lagi orang Indonesia. Mostly orang-orangnya justru dari all over the world. There are also a lot of Oh, pastinya. So, you know, aku memang kecenderungannya juga selalu berteman dengan people from many cultures. Jadi justru aku temen Indonesianya ya mungkin satu itu teman-teman aku. oh oke. Yang lainnya seru-seru aja ya. Iya, yang lainnya kayak dari mana-mana. Tapi aku merasa justru bahwa itu adalah pada saat aku sekolah di luar negeri, sekolahnya itu bukan hanya dari sisi akademis, bukan hanya dari profesor, tapi juga dari teman-teman dan orang-orang dari berbagai negara, berbagai kultur yang akhirnya tuh aku banyak banget belajar dari mereka. Hal-hal perspektif-perspektif baru, budaya-budaya baru, dan wawasan aku jadi terbuka banget sih Mbak. Dan I feel, that's how I feel. Benar sih. Like I'm learning. Benar sih, benar. Bayu, Benar. Kapur juga gitu. Itu aku setuju banget. Bagian itu aku setuju banget. Kayak pada saat ke luar negeri, mungkin ini yang kita bisa tekankan ke teman-teman kalian. Kenapa pergi ke luar negeri itu something yang sebenarnya not only fancy gitu ya kalau di mata kita gitu kan, tapi lebih ke arah it's a different process of learning curve. Jadi kayak memang beda banget yang dipelajarin. More towards apa ya, pendewasaan juga ya buat diri kita sendiri, maturity level, karena kita jadi terbuka kan ke pendapat orang yang benar-benar berbeda. Cara pandangnya tuh beda banget sama kayak dari segi orang luar negeri tuh beda gitu kan. Jadi kita terbiasa dengan itu, terus kita juga terbiasa dengan dengerin point of view orang lain. Jadi, dan menerima perbedaan. Jadi open minded salah satu part di mana I think yang aku encourage teman-teman banget buat keluar negeri, mungkin ya Muat kita bisa emphasize di part itu sih. Jadi kita lebih terbuka aja pemikirannya gitu. Ya, dan selain dari keluar negeri, menurut aku mungkin mencari teman atau berteman, aku gak tahu entah itu from social media atau other ways, atau even di Indonesia kalau misalnya ada justru orang expat kerja di sini, you know, I think if you can be friends, benar. pada saat kita berteman dengan orang berbeda budaya, itu menarik sekali karena kita pertama sadar bahwa persamaannya itu jauh lebih banyak dari perbedaan. Itu loh yang pertama kali aku justru kaget. Benar. Sometimes kita berasumsi kayak, oh kalau orang dari negara beda pasti pemikirannya beda, pasti values-nya beda. And then you realize it's like 90% similar. You know, we have the same we have the same worries. Paling yang beda justru yang the details. The details are different, right? What you eat, believe in, apa-apa kayak gitu. Tapi mostly humans are humans, and I think it's very empowering to remember bahwa kayak we are all the same, and you know. Itulah kalau betul. Ini ada beberapa yang komplain ya, kita tuh ngomongnya banyak bahasa Inggrisnya, maaf ya. Kayak gara-gara ngobrol internasional ke bawah. Ya udah nanti kita pelan-pelan. Aku jadi tadi sempet bilingual. Terus apa ya? Kita ada beberapa questions kali ya, Mot, yang mau dijawab ya. Ada. Ini caranya aku tuh nggak. Ada. Aku pengen nanya dulu nih ke Mbak Ayu. Karena kan gini. Oke, boleh. Aku tadi Mbak Ayu cerita bahwa punya anak umurnya 17 bulan. Terus you know, waktu itu ke Singapura kalau nggak salah udah menikah juga ya Mbak ya, udah berkeluarga juga. Iya, udah nikah apa? So mungkin sebagai perempuan adik perempuan muda gitu, kayak pengen tahu sih pada saat memulai karir itu sempat kepikiran nggak sih tentang kayak mungkin ekspektasi orang tua, ekspektasi mertua atau ekspektasi suami, kayak how do you balance that to you know so that you can achieve all begitu. Mungkin one part about it adalah kalau aku dari kecil udah terbiasa di encourage untuk memang gak necessarily di-train untuk jadi high achiever, tapi maksudnya ya kalau misalnya kayak dulu zamannya kita pas sekolah ya at least ranking gitu kan. Jadi maksudnya I grew up in that kind of environment dari ortu. Jadi aku tuh tahu sih at the end of the day, terus
Ortu juga karena aku waktu kecil sempat tinggal di Thailand juga ikut orang tua gitu. Jadi itu aku sempat di sana 3 tahun setengah. Jadi aku udah punya pengalaman untuk study di international school juga dulunya sih. Nah that's why dari bibit itu kan orang tua aku udah menekankan betapa pentingnya kayak kita tuh benar-benar jelajah dunia gitu-gitulah mau dari segitu. So dari kecil aku udah ditanamkan bahwa aku harus terbuka juga ya untuk benar-benar jangan berhenti di Indonesia doang. Kalau emang bisa go out there and perform, achieve something, itu tuh sesuatu yang memang aku ada determination di dalam hatiku gitu. Nah itu dari kecil emang ada perasaan pengen kayak gitu muat. Nah pas banget pada saat aku join Pinky, this company tuh allows me to have that experience gitu. Jadi memang perusahaan ini sangat mengencourage kita untuk dapetin international assignment lah, karena ya benar-benar currently orang-orangnya juga dikit di company, jadi chance untuk employee-nya buat pergi keluar dan dapetin assignment di PNG di seluruh dunia itu tuh gede banget gitu. Jadi aku ngerasa wah pas banget nih gitu, so I need to have that chance. Nah balik lagi kayak tadi mau ditanyain ya kan, itu balik ke support system sih. Jadi dari kecil udah dibiasain kayak gitu sama orang tua ngelihat dunia gitu. Terus pas di PNG pas banget ada chance. Nah terus pas aku udah married ya kan, of course by the time I find partners, aku ngelihat yang someone who has the same vision lah ya about life gitu, at least gitu. Nggak necessarily needs to be in the same field gitu orangnya, tapi dia tuh harus bisa accept me for what I value dan tanpa kompromi yang lebay lah sebenarnya. Jadi ya enak gitu loh settingnya. Jadi pada saat aku dapat this expat assignment segala, dan aku obrolin sama dia segala, ya it flows naturally aja sih, muat enak aja sih gitu, nggak sempet jadi susah gitu. Untungnya sih support systemnya sih oke. So I think that part is what makes it different. I think it's important. Mungkin ini penting juga buat perempuan-perempuan muda di luar sana yang mungkin I think it's just very important to mengkurasi juga support system, mau itu dan lain-lain, and your circle of friends juga ya sebenarnya nggak bisa bahwa sebenarnya betul. Ada loh mungkin lebih toxic in the sense that ada yang ikut bahagia kalau kita sukses, ada yang malah jadi nyinyir dan kayak benar dan nyindir kita dan lain-lain. So setuju. Mungkin sirik gitu ya ada. Iya, jadi kayak ada proses kita mungkin mengkurasi orang-orang sekitar kita juga pada saat proses kita ingin mengejar impian. Benar. Tadi gara-gara mau disebut bahas tentang kayak circle of friends terus yang toxic, aku tuh penasaran ya, kan maksudnya kamu tuh dilihat sebagai one of the most kayak apa ya, yang paling powerful untuk nge-influence anak muda Indonesia ya gitu, kayak kamu tuh terdepan banget gitu. Nah kan kamu role model banget nih buat anak muda. Terus gimana sih, how do you maintain the image, terus kayak the feeling of being high achiever ini tuh apa udah dari dulu, gimana sih kayak the part yang membuat kamu very well accomplished sekarang gitu sih, aku pengen tahu. Aku gimana ya, I think it's really just me trying to be myself, weirdly. Aku itu dari dulu memang esensinya adalah nerdy gitu loh Mbak, jadi aku tuh memang rajin dan suka banget. Makanya kan ada ledekan kayak aku suka ujian dan apa, tapi there's some that, maksudnya kayak aku tuh benar-benar suka lingkungan sekolah, lingkungan belajar. Emang belajar ya, baca buku dan lain-lain. Jadi I can say that bahwa impian-impian akademis aku dulu itu memang itu dari dulu gitu, bahwa aku pengen sekolah dan mungkin jadi punya bayangan kayak mau sekolah apa, mau jurusan apa, mau S2 apa, jurusan apa, itu almost always udah dipikirin kayak kayak udah pengen dari lama, biasanya udah gitu. So kalau dibilang kayak how to maintain the images in a way, kayak the more that I become myself, atau the more that aku authentic gitu, aku merasa aku
aku jadi justru lebih bisa menginspirasi karena aku jauh lebih bisa memberikan 100% terhadap apa yang ingin aku kerjakan. Akhirnya impact-nya juga jadi lebih besar dan bisa menyentuh semakin banyak orang gitu. Aku ingat banget dulu waktu aku awal kuliah dan kemarin kuliah S2 juga, banyak banget komentar-komentar tuh yang kayak, nanti gimana karirnya ditinggalin, nanti orang jadi udah nggak kenal Maudy lagi sebagai penyanyi, sebagai aktris. There's so many people ngingetin aku nanti karirnya bakalan aneh gitu, dan aku merasa kayak this is what I want to do right now and I think this is important, dan aku jalanin aja. Dan menurut aku tuh justru mungkin hasilnya sedikit lebih berbeda, dan mungkin posisi aku di dunia entertainment jadi melebihi a creative person, but aku juga bisa menginspirasi dari sisi akademis dan profesionalnya mungkin. And I don't know, I just think hebat sih, hebat banget sih. Maksudnya you have the ability untuk ngejuggle itu loh, kayak your ambition untuk tetap strive in academy, ya kan, sama satu hal lagi tetap kamu ngebalance yang karir sih. Maksudnya kayak udah tetap ngapalin skrip semua buat tetap film and all, dan at the same time kamu nail Oxford, Stanford. Jadi kayak wow, memang kayak nggak kaleng-kaleng kalau bahasanya anak sekarang gitu sih. Hebat banget ya, aduh, suka belajar lagi. Tanpa kayak struggles gitu sih, aku orangnya juga, aku ini sangat terbuka sama teman-teman anak-anak muda di luar sana ya. Aku selalu bilang kayak aku tuh orang yang juga sering memiliki krisis justru karena mungkin ada kebanyakan opsi, kebanyakan dunia seperti ini. Aku sering banget merasa kayak, am I doing the right thing? Which one is the best for me? You know, apa sih next step-nya yang harus aku lakukan? Dan itu I always go through a lot of confusion, dan aku yakin banyak teman-teman yang relate di luar sana gitu pada saat lagi ngejuggle banyak hal. Tentunya memang nggak mudah secara tactical, tapi lebih nggak mudah lagi secara mental juga sih. And I bet it's the same actually for you juga, Mbak, karena kan betul. You said that you were like CEO of the household. Aku hands down angkat tangan deh pokoknya kalau namanya with mothers, right? And like it's not easy to lead a household, to take care of your child, but also have a career. Dan ya makanya aku nggak kebayang deh, kayak itu juga menurut aku hebat banget, dan kita harus apresiasi lah semua working. Itu kayaknya memang working moms, power of working moms ya. Kayak nggak tahu sampai benar-benar jalanin sendiri. Dulu memang mungkin aku juga kalau belum punya juga aku selalu kepikiran kayak gimana nggak kebayang. Mungkin kalau udah punya anak udahlah jadi ibu rumah tangga aja karena nggak bisa ngejaga. Tapi ternyata ya enggak juga gitu, tetap jiwa yang memang mau accomplish itu semua ya tetap ada gitu. Jadi ya enggak kayak I think us as a woman gitu ya bisa aja sih eventually multitask itu mungkin our forte ya gitu. Mbak, aku pengen nanya deh, kayak apa tuh? Kan sebenarnya working mothers itu mungkin tanya gini, do you ever face any backlash as a working mother? Entah itu dari kayak komunitas, keluarga, teman-teman yang kayak why are you still working? Why aren't you home with your children more often? Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Enggak, jujur kalau dari eksternal sih untungnya enggak ya. Support system aku sih oke-oke aja, dan circle yang aku ada itu juga enggak necessarily ke kayak gitu tuh, enggak toxic banget. Tapi malah feeling itu tuh datang dari diri sendiri, kadang-kadang yang kayak the guilty feeling. Kayak apa ya, guilty feeling gitu loh, yang kayak kalau misalnya udah lembur atau apa, kayak ya ampun. Apalagi misalnya gini, kayak misalnya lihat Instagram gitu kan, itu normal banget ya lihat Instagram, terus kan orang-orang lain ngepost sama anaknya, ya ampun, misalnya aku seharian penuh dengan ini, terus ada orang ngepost, anaknya udah belajar ini itu, oh my god gitu kan, kayak aku tertinggal, left behind nih. Semua moms yang sudah pada maju dan berambisi, udah kayak kadang-kadang
Ya tapi itu trade off sih, Mod. Jadi maksudnya Bener. kayak how do you tolerate it gitu, karena kayak emang nggak bisa tick all the box ya. Itu juga yang kita harus tahu tuh, supaya kita juga nggak too hard on ourselves, nggak apa ya, gimana ya, Mod, nggak nyiksa diri juga sih itu. Jadi aku juga kalau udah ada di posisi itu, aku langsung kayak nyadar bahwa I made this conscious choice gitu. Aku yang emang mau ngelakuin ini, jadi aku harus wholeheartedly di sini. Dan ya udah, aku try to tolerate as much guilty feeling itu di keep inside supaya nggak kebawa-bawa ya, Mod. Karena kalau enggak kan jadi insecure lah, apalah gitu. Kadang-kadang suka kebayang gitu sih. Benar. Aku aku kebayang banget sih. Memang especially dengan sosmed sekarang, I think that people are Benar. aware, dan akhirnya jadi mudah banget untuk kita insecure gitu. Aku pun kadang-kadang Betul. kalau ngelihat teman-teman kreatif lagi kayak main film atau kayak bikin karya apa, aku juga kadang-kadang mikir kayak oh my god, kayak I wish I could go to the studio, kadang-kadang gitu. Terus Iya. Oh. ada kata-kata di sini yang sering banget dipakai, yaitu FOMO, yaitu fear of missing Iya. out. Jadi kita Betul. ketakutan ketinggalan akan sesuatu gitu. Dan I think itu sih yang aku pasti rasain. Dan aku ngebayangin kalaupun kita stay at home with our kids, mungkin akan punya FOMO yang sebaliknya juga gitu. Benar. Gak pernah cukup sih. Pasti ada aja insecure di bagian apa. Tapi ya udahlah, kita harus terus. Mungkin itu kadang-kadang orang tuh juga suka detox sosmed. Nah gitu kan, buat supaya kita tuh nggak ada feeling aneh-aneh juga sih kalau ngelihat orang achieve di satu tempat, ya udah sih gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang itu sih yang harus kita kontrol juga. Gitu. Oke, that was good. Mbak, aku kemarin ada pertanyaan beberapa nih. Oh boleh. Dari Instagram minggu lalu. Tapi ini pertanyaannya kamu tuh udah sempet itu ya, yang nanya waktu itu ya? Boleh. Aku jawab sedikit aja karena ini directed to me. Tapi boleh, sure. Go ahead, Mon. Aku sembari nyari-nyari yang di sini. So ada pertanyaan, gimana first impression orang-orang di US ke Maldi? Apakah familiar dengan Indonesia? Mungkin ini bisa Mbak Ayu jawab juga nanti waktu soal kayak first impression tentang Mbak Ayu. Kalau first impression teman-teman aku di sini sih, justru at the same time yang pertama kali menjadi spotlight itu bukan aku dari Indonesia sih, bahwa lebih kayak sebagai seorang penyanyi dan seorang aktris itu buat kebanyakan orang di sini malah itu yang sedikit lebih kayak unik banget gitu kan. Mereka tuh tahu dari mana, Mon, kayak gitu jadinya? Jadi they heard about you aja gitu ya? Jadi pada saat kayak ospek gitu dan ada admit and welcome presentation dan lain-lain, itu sempat di-mention memang kayak ada satu dari kalian yang followers di Instagramnya lebih dari 10 juta gitu-gitu. Ya, oke. Akhirnya orang kepo kan ini apa yang mana? Benar. Ya, benar. Orang it's this girl. Terus baru abis itu kalau misalnya aku mention Indonesia, mostly semua orang tahu Indonesia. Kalau biasanya pernah ke Jakarta atau pernah ke Bali, terus teman-teman aku banyak yang juga punya pengalaman kerja di Asia Tenggara dan di Indonesia juga. So I think that the exposure is actually pretty big and people have a lot of respect or have a lot of interest terhadap Asia Tenggara dan juga Indonesia karena kita itu kan developing economy yang sekarang lagi growing banget, dan kalau from a business perspective juga ada banyak sekali perkembangan dan opportunity, kesempatan yang orang-orang dari like the Western world juga see it as very very exciting. Jadi generally positif banget sih kalau menurut aku. Benar. Oke. Good. Bagian itunya sih aku relate banget. Kalau misalnya di bagian aku juga, anyway kan aku juga ke Singapura ya, Mod. Jadi everyone of course tahu Indonesia. Singapura juga isinya turis di Indonesia. Jadi kalau aku sih have no
no issue on blending in dari segi kayak Indonesia wise gitu kan. Dan aku kan mungkin beda ya, kalau kamu kan sekolah kan Mon, kalau aku juga anyway kerja, jadi udah counterpart, jadi anyway they already know bahwa oh ya ini PNJ Indonesia gitu. I see. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Kenapa tertarik sekolah di US dan bukan di negara lain? Aku tertarik sekolah di US itu, aku tuh orangnya kalau milih tempat sekolah biasanya benar-benar based on kampusnya dan juga major. Jadi aku, to be honest, biasanya nggak terlalu mikirin di mananya yang terlalu gimana sih. Jadi waktu S1 benar-benar pengen banget tuh ngambil jurusan CPP itu, karena waktu aku baca deskripsinya, waktu aku diceritain counselor aku dan lain-lain, it sounds so perfect. Dan buat aku yang pada saat itu interestnya itu di filsafat politik dan ekonomi gitu, jadi kayak it's just so perfect for me, aku rasanya. Terus yang ini juga I always wanted, aku tahu I wanted to go to business school. Mungkin specifically kenapa Stanford, karena aku bisa join degree dengan ed school tanpa harus menambah tahun gitu. Jadi aku tetap 2 tahun tapi lulus dengan 2 degree. Jadi itu menurut aku penting banget. Terus I don't know, Mbak Yu pernah ke California nggak? Aku suka banget. Enggak. Belum. So the weather dan semuanya itu ya enak di situ. I think you're gonna love it, and I think most people pasti suka banget. Karena di sini tuh weathernya enak banget. Terus Mbak, isinya tuh benar-benar orang-orang dari berbagai negara gitu. There are also so many Asians here. Mungkin aku ngerasa sangat nyaman juga kali ya. Jadi lebih ngerasa di rumah. Karena they are look like me who are also studying or working, tapi mereka sebenarnya dari berbagai negara dan berbagai budaya kayak gitu. Kalau di Singapura juga bukannya gitu ya Mbak Ayu, it's just very kayak melting pot gitu kan. Benar melting pot, karena kan dia hubnya Asia Pacific. Jadi malah mungkin kalau di Singapura itu rasio expatnya itu tuh lebih gede daripada local talentnya sendiri mungkin ya, kayak udah banyak banget. Jadi enak juga buat people untuk accept orang yang berbeda-beda tuh, udah nggak perlu ada adaptasi lagi gitu, orang udah terbiasa lah gitu dengan situasi itu. Dan jadinya kayak tempatnya, environmentnya juga inklusif gitu ya, karena terbiasa. Benar, inklusif, benar. Betul banget. Iya. What are kayak the most important thing that you learn, Mbak, yang Mbak Ayu pelajarin setelah bisa life lesson, bisa anything, setelah yaitu memiliki pengalaman bekerja di luar negeri gitu. Lesson apa ya? Lessonnya lebih life changing gitu. Kayak aku sih personally aku ngerasa bahwa tadi aku udah sebutin dikit lesson yang aku dapetin tuh bener-bener kayak diajarin sebagai open minded kali ya Monnya. Jadi lebih ke arah maturity wise, aku tuh bener-bener di upgrade banget lah di sana gitu loh. Aku ngelihatnya bahwa quality aku sebagai individual professional itu jadi oke banget once aku udah seperti sana. Karena maksudnya tadi kan adaptasi nggak cuma dari eksternalnya, tapi dari career side juga tuh benar-benar di expedite kali ya gitu. Jadi aku ngerasanya kalau the learning yang aku dapat, lessons I learned the most itu mungkin dari segi me as a person yang kayak jadi mature, jadi open minded, jadi lebih bisa understand people's point of view. Mungkin aku ngerasa itu, dan kayak beda aja ya mungkin kalau pas di Singapura tuh tertata gitu ya Mod. Jadi I really enjoy living there gitu. Jadi kayak bener-bener infrastrukturnya tuh udah enak. Jadi tuh ada rasa di mana andainya Indonesia tuh kayak gini gitu ya. Jadi kayak ada part di mana aduh enak banget ya kalau negara ini tertata gitu. Terus kayak benar-benar udah well developed gitu. So yes, makanya sih kalau aja banyak banget orang juga yang talent Indonesia yang keluar negeri terus terbalik mau memajukan Indonesia, I think
this country is going to change nantinya ya. Sometime in the future gitu. Yeah. Aku believe in that sih. Gitu. Ya, karena menurut aku orang-orang yang memiliki kesempatan ke luar negeri itu kayak memiliki kesempatan untuk melihat kehidupan di mungkin negara yang sudah lebih berkembang dan lain-lain, and there's a lot of inspiration yang bisa kita ambil sebenarnya dari infrastruktur sistem yang sudah berjalan, Betul. pengajaran, mungkin sistem pendidikan juga, and kita harus open bahwa kita bisa belajar banyak juga dari negara-negara ini menurut aku. So I think that's good, right? Aku merasa begitu banget juga, dan pendewasaannya juga aku ngalamin banget. Malah menurut aku nggak juga sih, aku tes 1 juga ada pendewasaan, cuman aku juga merasa banyak banget tumbuhan diri juga di sini. And aku nggak tahu nih Mbak Ayu, kalau menurut Mbak Ayu gimana pengalaman waktu kerja di luar? Tapi aku merasa satu yang penting banget adalah kepercayaan diri sih. Benar. Kepercayaan diri yang lebih mendalam lagi gitu, yang security di dalam diri aku yang ternyata setelah kita melakukan eksplorasi ke luar negeri dan melihat dan ketemu banyak orang, dan kita ternyata masih capable, dan kita ternyata kita juga value ourselves, dan itu tuh jadinya waktu selesai dari pengalaman ini tuh menurut aku ya itu sih, itu yang menurut aku beda banget gitu. I have a different level of confidence and security gitu juga gak sih? Betul. Aku can totally relate to that, karena the person I was pada saat aku berangkat sama aku pulang tuh totally beda dari segi confidence level ya. Kayak by the time kita tuh udah berhasil conquer the inferiority di sana, karena kan kita udah survive on our own ya, mau di Stanford, Singapura, tuh aku udah berhasil gitu loh, prove myself that aku bisa perform di sana, aku gitu. Jadi kayak ada part dimana kalau itu aja udah bisa gue lewatin, harusnya it should be good gitu. Jadi emang langsung lebih pede banget sih. Jadi tadi confidence levelnya benar-benar naik, jadi up gitu dari segi individual. Tadi tuh aku sempat baca juga ya, mungkin aku ada sempat lihat ada beberapa questions yang ditujuin ke aku nih tentang PNG ya kan, tentang the person I work, the place I work in gitu kan. Jadi pada nanya kok bisa sih dapat kesempatan ke luar negeri gitu-gitu kan. Nah itu tuh aku mau cerita dikit kali ya. Jadi PNG itu buat yang belum pada tahu, mungkin baru pada join juga, PNG itu kan Procter and Gamble gitu. Nah brand-brandnya kalau mungkin nggak familiar dengan PNG itself, jadi PNG itu consumer goods, FMCG lah ya. Jadi multinational company di consumer goods, dan kita itu operate under brands yang kayak Pantene gitu kan, Head and Shoulders, Downy, Pampers gitu. Nah, kenapa sih aku tuh bisa dikirim ke luar negeri sama P&G ya kan? Jadi my employer, jadi my company ini, dia itu karena multinational, chain-nya tuh nggak cuma di Indonesia. Jadi ada di Singapura, ada Thailand, dan ada sampai di US, base kita bahkan di Cincinnati, US gitu kan. Nah, jadinya, dan kita tuh sekarang operate with a relatively flat organization structure. Jadi kalau Maudi mungkin juga udah familiar kan, memuat kalau flat itu berarti kan there's not many of us di setiap country, setiap hubnya gitu. Nah jadinya kalau roles-nya itu ada terbuka di Thailand misalnya, itu tuh bisa aja gitu, bisa aja kita tuh dikirim ke sana. Jadi memang P&G tuh sangat amat fluid ya dan fleksibel untuk ngirim talentnya tuh ke luar negeri gitu. Bisa aja kita ditaruh di Geneva, bisa ditaruh. Jadi nanti kayak as you go along the line di career path itu ada aja lah openings gitu. Jadi tadi ada beberapa orang yang nanya kok bisa gitu kan, kayak kenapa chance-nya ada ya, karena emang by default that's how P&G is gitu. So we really encourage kayak the talents yang memang pengen dapat international exposure juga gitu. Kalau emang mau try, kayak kalau mau ini kan sistemnya kan tadi belajar ya, so we try. Jadi kalau ini lebih ke arah belajar at the same time you work gitu kan, enak ya. Maksudnya kalau aku kan kayak, jadi kalau mau kerja di luar negeri you can try lah applying, so it's really good sih.
Mbak Ya. Ayu ini nanya, S1-nya lulusan apa? Oh, aku S1-nya FEUI gitu. So, aku FEUI, Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi. Terus aku join PNG gitu. So, di PNG divisionnya aku brand, aku pegang marketing tadinya. That's why I work indirectly with Maudi karena aku kerja di Pantene ya kan. So I produce the TV commercials yang Maudi stars in, kayak Gold Series, semuanya itu kalau udah familiar. Nah, tapi sekarang aku lagi pegang bagian sales. Jadi kayak di PNG itu buat bedanya juga for untuk teman-teman yang mau explore juga nih ya kan, kalau since aku lagi ngobrol tentang PNG, kita tuh tipenya very open to international assignments, international exposure. Terus kita juga nggak di kungkung gitu loh, nggak ada boundaries. Kalau emang orang marketing gitu kayak aku ya kan, brand orang marketing, tapi terus start in later karir gitu mau try untuk coba sales segala, itu tuh bisa gitu. Kayak namanya function agnostic lah kita sebutannya. Makanya sekarang aku lagi pegang sales, specifically sebagai sales director di sini gitu. Jadi emang sih kayaknya I think that's the part yang aku mau encourage teman-teman gitu loh, buat kalau emang tertarik sama PNG yang tadi aku sempat ngomongin gitu. Yeah, I really think that it's great ya pada saat ada kayak organizations yang memberikan kesempatan buat employees-nya untuk mendapatkan global exposure gitu, karena belajar itu yang tadi aku bilang bukan hanya dari traditional sources kayak akademis atau itu, tapi juga pertukaran budaya bekerja juga. I think it's really 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 powerful. Dan ini sebenarnya buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi mikir, aduh Kak, pengen deh dari obrolan ini ngerasa pengen belajar di luar negeri mungkin atau kerja di luar negeri. It shows that there are so many ways, karena ada beasiswa, ada, it's not just about not having money to have that experience, tapi ada beasiswa, you can look for a job in a place yang memberikan kesempatan itu, and Betul. there are many ways intinya untuk kalian bisa mencapai impian kalian gitu. And I think that that's kind of also the lesson for today's conversation. Betul. Mot tuh ada yang nanyain kamu tuh, Mot, habis S2 mau S3 nggak tuh? Atau karir dulu? Aku personally ngerasa kayak aduh S3 itu agak terlalu banyak waktu kalau menurut aku, karena kan PhD is a little bit like 5 years or like more sometimes, dan bener 4 ke atas lah ya biasanya. Dan menurut aku S3 itu udah lebih jalur karir yang benar-benar berarti you want to be lebih kuat lagi as an academic, as a functionnya. And I think that I don't know if that's gonna be my role yang aku inginkan. Aku kayaknya habis S2 emang lebih pengen berkarir dan berkarya gitu. Jadi kalau aku sih sekarang lagi agak-agak sedih ya, karena aku ngerasa kayak aduh ini tinggal setahun lagi aku di sini, dan kayak it's plan kamu bakal lulus kapan, Mot? Plan aku lulus tahun depan, hopefully. Lulus tahun depan. So like another year, but I guess agak bittersweet juga, karena aku ngerasa bahwa pengalaman ini mungkin nggak akan bisa diulang lagi, and I'm having a lot of time just learning so much gitu. Dan itu sih yang tadi kayak Mbak bahas, I think pertumbuhan yang kita dapatkan pada saat kita justru memasukkan diri kita di dalam lingkungan yang justru sulit, maksudnya lingkungan nggak nyaman, kayak benar. Mbak Ayu dikirim ke Singapura as an expat, itu sebenarnya putting you in a position yang will challenge you, right? Dan pasti aku pun keluar negeri, new country, new experiences, nggak nyaman juga. Tapi menurut aku justru situasi-situasi nggak nyaman itu sih dimana kita bisa banget belajar banyak, dan pertumbuhan dan pendewasaan tuh justru kadang-kadang datang dari yang gitu-gitu gak sih? Benar sih, benar. Makanya tadi balik ke part dimana apa sih perbedaan kalau misalnya kita sempat ke luar negeri segala,
ya benar-benar jadi lebih terbuka lah ya pikirannya, terus confidence levelnya juga langsung berbeda banget. So I really encourage lah untuk semua fans-fans Maudi di sini emang pengen try either sekolah atau kerja gitu kan, try your best luck sih untuk memang sempetin kalau emang bisa. Tapi balik lagi ya, jadi harus try to contribute lagi sih balik ke Indonesianya gitu. Jadi emang harus majuin negara kita juga kan. I agree with that. Thank you so much, Bayu, for joining in my live today. Yes, thank you, Mot. Thank you for the session. Yeah, I really enjoyed it. Teman-teman, semoga mendapat insight-insight yang menarik dan bisa menginspirasi kalian dalam langkah-langkah ke depan mengejar karir impian atau ya apapun itu yang kalian ingin capai. Thank you, Bayu. Thank you, PNG. Thank you, Maudi. Yes, thank you semua. Thank you. Bye, everyone. Bye. Bye. Stay healthy, Mot. Bye-bye. Dadah. Dadah.